Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas kisah tentang sahabat yang dikatakan Rasulullah sebagai jaminan surga karena tidak pernah iri dan dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang ingin menjadi ahli surga dan tak sedikit yang mendambakan surga tertinggi. Berikut kisah sahabat Nabi penghuni surga yang layak kita jadikan pelajaran berharga. Amalannya biasa saja, bukan ahli tahajud dan bukan pula ahli sedekah. Tetapi kesalehan batiniahnya menjadikannya ahli surga, sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini cukup masyhur dan diketengahkan dalam Musnad Imam Ahmad, Az-Zawajir, Iftiraful Kabair, Musnad Abdullah bin Mubarak, dan Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, "Yatlu'u lana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seorang laki-laki dari Ansar ataupun penduduk Madinah lewat di hadapan mereka dengan bekas air wudhu yang masih membasahi janggutnya, sedangkan tangan kirinya menentang sandal. Esoknya Nabi SAW bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian muncul lelaki kemarin dengan kondisi persis seperti hari sebelumnya. Esoknya lagi Rasulullah bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Tidak berapa lama kemudian, orang itu masuk sebagaimana kondisi sebelumnya. Bekas air wudhu masih memenuhi jenggotnya, sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Setelah itu, Rasulullah SAW bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin As mengikuti lelaki itu. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku sedang punya masalah dengan orang tuaku dan berjanji tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Jika engkau mengizinkan aku menginap di rumahmu untuk memenuhi sumpahku itu." Laki-laki Ansar itu menjawab, "Silahkan." Anas berkata bahwa Abdullah bin Amr setelah menginap 3 hari 3 malam di rumah lelaki itu, tidak pernah mendapatinya sedang qiyamul lail. Hanya saja tiap kali terjaga dari tidurnya ia membaca zikir dan takbir hingga menjelang subuh, kemudian mengambil air wudhu. Abdullah bin Amr juga mengatakan, "Saya tidak mendengar ia berbicara kecuali yang baik." Setelah menginap 3 malam, saat hampir saja Abdullah bin Amr menganggap remeh amalnya, ia berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah selama 3 hari berturut-turut di dalam satu majelis beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Selesai beliau bersabda, yang muncul 3 kali berturut-turut adalah engkau. Saya jadi penasaran mengetahui amalan apa yang engkau lakukan, sehingga aku dapat mengikuti amalanmu. Sejujurnya aku tidak pernah melihatmu mengerjakan amalan berpahala besar. Sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah berkata demikian?" tanya Abdullah bin Amr. Kemudian lelaki Ansar itu menjawab, "Sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Hanya saja aku tidak pernah mempunyai rasa iri kepada sesama muslim ataupun hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya." Abdullah bin Amr berkata, "Rupanya itulah yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu, sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya." Sahabat berkah yang dirahmati Allah, demikian kisah sahabat Ansar penghuni surga itu. Beliau bukan ahli ilmu seperti Sayyidina Ali
ataupun Sayyidina Abu Bakar dan Utsman sang dermawan, tetapi seorang yang menjaga hati dari hasad dan iri dengki. Dari kisah ini dipetik hikmah, ternyata surga itu diperoleh bukan hanya sekedar atas kesalehan zahir, tetapi juga karena kebersihan hati. Surga itu tempat yang suci dan bersih yang disediakan bagi mereka yang tidak memiliki kebencian terhadap saudara muslim lainnya. Kebanyakan sahabat Nabi menganggap bahwa orang paling mulia di antara mereka adalah orang yang bersih hatinya dari kebencian kepada siapapun dan paling sedikit ribahnya. Sufyan bin Dinar pernah bertanya kepada Abu Bishr, bagaimanakah keadaan sahabat Nabi? Beliau menjawab, mereka amalannya sedikit akan tetapi pahalanya besar. Beliau ditanya lagi, apa sebabnya? Beliau pun menjawab, disebabkan karena kebersihan hati mereka. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak dibenarkan hasad kecuali dalam dua hal. Pertama, terhadap seseorang yang diberi anugerah oleh Allah berupa harta, lalu dia menafkahkannya di jalan yang benar. Kedua, terhadap seseorang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini menjadi iktibar bagi kita dan menjadi spirit untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit hasad, iri, dengki, ujub, ria, dan penyakit lainnya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.